Oke sob, selamat datang di channel Rental Anime. Semoga sobat semuanya diberikan kesehatan selalu. Setelah melihat pengumuman terakhir dari Murata Sensei yang menyebut bahwa manga One Punch Man akan libur selama 1 bulan, dan anime One Punch Man Season 3 telah mulai dikerjakan sob. Jadi pastinya sobat tidak sabar menunggu manga atau anime yang rilis. Maka dari itu saya memutuskan untuk membuat video versi One dan Murata Sensei setelah Season 2 dan berakhirnya Arts Asosiasi Monster. Dan nanti akan saya buatkan playlistnya ya sob, dari masing-masing versi tersebut. Maka jangan lupa untuk nonton jika sobat penasaran. Oke, kali ini saya akan mereview manga One Punch Man versi One atau webkomiknya, tepatnya setelah pertarungan melawan Asosiasi Monster, dimulai pada chapter 95 untuk menjawab rasa penasaran sobat semuanya setelah Arts Asosiasi Monster telah usai. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika sobat semuanya tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung saja tutup video ini. Tanpa berlama-lama, cekicrot! Setelah pertarungan melawan Asosiasi Monster selesai, Asosiasi Pahlawan mengumumkan sebuah pengumuman yang sangat penting untuk para pahlawan yang berjasa dan para orang kaya. Untuk para pahlawan kelas A ke atas atau kelas S, mulai sekarang dapat tinggal secara gratis di markas pusat Asosiasi Pahlawan. Di samping fasilitas yang mewah dan gratis tersebut, tentu saja para asosiasi pahlawan juga merencanakan sesuatu, yaitu bertujuan membuka kos-kosan atau apartemen untuk memanfaatkan para orang kaya agar mau membayar sangat mahal demi perlindungan keluarganya. Dan hal ini tentu saja sangat menguntungkan si butak Saitama, dikarenakan apartemennya telah hancur akibat pertarungan melawan Asosiasi Monster sebelumnya dan mendapatkan apartemen gratis. Suatu hari, di balik langit yang berwarna biru yang cerah dan terlihat kedamaian di dalam markas Asosiasi Pahlawan, terlihat pada gambar nomor 104, tepatnya pada kamar Saitama, ada 3 orang pahlawan kelas A yang ingin bertemu dan mengintimidasi Saitama karena Saitama merupakan orang baru yang tinggal di apartemen tersebut. Ketiga pahlawan kelas A tersebut bernama Forte, peringkat 31, Butterfly DX, peringkat 16, dan yang memakai topeng kodok yaitu Chain and Toad, peringkat 36. Mereka bertiga mulai membunyikan bel kos-kosan Saitama dan mulai meneriaki Saitama secara brutal dan tidak sopan. Akan tetapi ternyata Saitama sedang tidak berada di dalam rumahnya, dan malah diperlihatkan yang keluar dari kos-kosan Saitama tersebut adalah pahlawan peringkat S yaitu King. Sentak hal tersebut membuat mereka semua ketakutan setengah mati dan langsung meminta maaf. Sekian berpindah ke kota Z. Terlihat penampakan kehancuran kota Z yang telah hancur lebur seperti tape akibat peperangan melawan Asosiasi Monster sebelumnya. Terlihat ada sebuah helikopter yang beroperasi dan membawa pahlawan kelas A bertujuan untuk membawa kembali Pigot dikarenakan Pigot melarikan diri dari rumah sakit dan belum sembuh total. Di daratan kita diperlihatkan pahlawan kelas S yaitu Pigot yang belum sembuh total sedang mencari sesuatu di antara puing-puing bangunan tersebut. Aksi Pigot tersebut diperhatikan dari kejauhan oleh sisa monster tingkat bencana naga yaitu Black Spam. Black Spam dengan sisa selnya yang sangatlah sedikit merasa dirinya terancam dan bersembunyi di antara pepoongan batu tersebut sambil berkata di dalam hatinya, apa yang orang itu lakukan di sini? Pemusnahan organisasi monster dan garau seharusnya sudah selesai bukan? Apa yang dia cari? Diperlihatkan Pigot semakin mendekati Black Spam dan membuat Black Spam semakin ketakutan dan berharap dia tidak ditemukannya. Pada saat Pigot sudah beranjak beberapa meter dari Black Spam, tiba-tiba seseorang di dalam helikopter tersebut memanggil Pigot dan berkata, "Hei, kau masih butuh istirahat, kumohon kembalilah ke rumah sakit." Pigot mendengarkan perkataan tersebut dan dengan cepat malah berlari menuju tempat persembunyian Black Spam. Tim penyelamat helikopter pun tidak tinggal diam. Mereka mendarat dan menurunkan seorang pahlawan kelas A peringkat 35 yaitu bernama Air atau jika diterjemahkan ke bahasa lokalan adalah bernama Udara. Pahlawan kelas A tersebut diperintahkan untuk menangkap Pigot atau membuat Pigot tidak sadarkan diri agar Pigot dapat dibawa kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pahlawan kelas A tersebut sangatlah sombong dan meremehkan pahlawan kelas S. Air berkata sambil berkoar-koar, "Hah, pilar perlindungan apanya? Kudengar mereka dikalahkan oleh pemburu pahlawan. Mereka bangga dengan posisinya dan meremehkan latihan mereka sendiri. Martabat kelas S telah jatuh." Diperlihatkan Black Spam yang sudah terdesak dan bersembunyi di balik batu secara tidak sadar telah terselamatkan. Dikarenakan pahlawan kelas A tersebut menghampiri Pigot dan malah menantangnya untuk bertarung melawannya. Air pahlawan kelas A berkata, "Jika kau kalah dariku, maka artinya kau bukanlah salah satu orang terkuat lagi. Bagaimana? Apa pendapatmu Pigot? Maukah kau menurutiku dan kembali ke rumah sakit?"
Ataukah kau mau melawanku untuk mendapatkan kebebasanmu? Black Spam yang mendengarkan percakapan mereka berdua ketar-ketir karena nyawanya sangatlah terancam. Black Spam berkata di dalam hatinya, "Aku tidak tahu apa tujuan Pickguard di sini, tapi sebaiknya aku tetap sembunyi sampai dia pergi." Di samping itu, pilot helikopter tersebut melihat permusuhan pahlawan kelas A dan kelas S tersebut berkata di dalam hatinya, "Sialan, kenapa ini selalu terjadi? Aku benar-benar harus mencari pekerjaan yang baru saja." Di saat mereka sedang saling mengoceh, tiba-tiba air kelas A tersebut mendeteksi ada sebuah monster muncul di tempatnya. Dan tidak lain, monster tersebut adalah sisa Evil Natural Water yang menyerang lawannya dengan respon emosi bertarung seseorang. Air langsung menyerang monster tersebut dengan bumerangnya. Akan tetapi secara mengejutkan, bumerangnya tersebut telah ditembus oleh senapan air bertekanan tinggi Evil Natural Water dan langsung menembus lehernya juga. Dan dengan seketika membuat pahlawan kelas A air tidak sadarkan diri. Pickguard tidak membuang kesempatannya tersebut dan langsung dengan cepat memakan monster Evil Natural Water tersebut. Diperlihatkan monster Evil Natural Water tersebut walau sudah berada di dalam perut Pickguard masih melakukan perlawanan dan telah membuat Pickguard terluka parah. Pilot helikopter tersebut menyaksikan adegan tersebut dan bertanya kepada Pickguard, "Hei Pickguard, apakah kau baik-baik saja?" Pickguard menjawab, "Tidak apa-apa, aku sudah mencernanya. Aku sadar mungkin kita belum mengalahkannya yang itu tadi. Jadi aku mau pastikan lagi. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pahlawan pelindung masyarakat. Yang paling penting sekarang, orang itu sepertinya dia lebih membutuhkan perawatan di rumah sakit. Ayo, cepatlah, bawalah dia." Helikopternya tidak bisa membawaku, jadi aku akan kembali sendiri setelah mampir dari kedai ramen. Dan mungkin ada anggota organisasi monster yang masih hidup. Kau harus segera menyisir tempat ini, kata Pickguard sambil berjalan meninggalkan mereka berdua. Dengan kepergian Pickguard dengan otomatis membuat Black Spam terselamatkan. Di bawah terik matahari yang panas, Black Spam berjalan tidak tahu arah tujuannya. Black Spam berkata di dalam hatinya, "Tak kusangka organisasi monster bisa musnah. Tapi aku tak tahu harus kemana. Sialan, aku kehabisan sel. Aku harus mencari protein segera untuk membuat nyawa tambahan. Jika tidak, maka anak anjing saja dapat membunuhku. Mungkin aku harus memakan serangga." Di saat Black Spam berjalan dengan pikiran yang kosong, tiba-tiba si butak Saitama muncul dari balik reruntuhan. Black Spam ketakutan dan langsung bersembunyi berharap tidak ditemukan oleh si butak Saitama. Black Spam sambil mengeluarkan keringat dingin berkata di dalam hatinya, "Gawat, orang itu yang mengalahkan kebangkitan Garou. Dia di sini, dialah orang yang paling ingin kuhindari. Sialan." Di saat Black Spam tidak berkutik, tiba-tiba rover yang mengecil muncul menggonggong dan mendekati Saitama. Black Spam melihat aksi rover tersebut terkejut dan langsung melarikan diri sambil meminta maaf kepada rover bahwa dia tidak dapat membantunya. Akan tetapi ternyata Black Spam tidak merasakan pertempuran. Dia pun terhenti dan berbalik melihat rover kembali. Dan sangat mengejutkan, ternyata rover baik-baik saja dan malah dianggap Saitama sebagai anjing liar yang kehilangan rumahnya juga. Black Spam sambil kebingungan berkata di dalam hatinya, "Si botak itu, dia tidak setuju dengan pahlawan lain soal pembunuhan Garou. Mungkin dia mempunyai sumpah untuk tidak membunuh. Apa dia tipe orang yang tidak membunuh orang meskipun mereka monster atau iblis? Saat aku melihatnya, aku sedikit merasa dia seperti orang yang suci. Kupikir aku akan mulai kembali dari awal untuk hidup. Meski mereka mencari sisa dari organisasi monster, tak ada tempat yang lebih aman lain dari rumah orang yang terkuat. Tapi mungkin ini adalah kesempatanku. Aku harus berani mengambil resiko." Di akhir scan, terlihat Black Spam yang sudah pasrah menghampiri si botak Saitama dan menyamar sebagai seekor peliharaan. Saitama melihat ada penampakan sebuah makhluk yang aneh di depannya dan tiba-tiba scene pun telah berakhir. Oke sob, untuk review manga One Punch Man versi 1 chapter 95 berakhir di sini ya sob. Untuk kelanjutannya akan saya buatkan reviewnya di video selanjutnya saja. Jika para sobat penasaran dan ingin berlangganan dengan channel saya, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng kalian agar mengetahui update terbaru video dari saya. Sekian dari saya, Mimin Rental Anime. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton dan see you next time. Bye.